Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel aku, Citra Ayunya hanya satu. Nah, di videoku kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih caranya olah data hasil dari penyebaran kuesioner biar tampilannya itu lebih menarik dan lebih informatif. Jadi, setiap kalian selesai untuk proses pengumpulan data lewat kuesioner, baik itu online ataupun offline, kalian kan harus mengolah datanya itu dalam bentuk laporan kan. Nah, gak mungkin kan kalian itu olah datanya hitung satu-satu ataupun manual kayak gitu kan, banyak banget, sedangkan responden kalian itu pasti ratusan bahkan ribuan. Nah, oleh karena itu aku mau kasih tutorial gimana sih biar lebih mudah olah data secara otomatis. Nah, seperti biasa, yang baru join di video aku, minta bantuannya buat like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Kalian juga bisa follow sosial media aku di Instagram @citrayu tanpa underscore. Sebelumnya, ini aku mau kasih lihat dulu data seperti apa yang nantinya akan kita buat. Nah, ini adalah hasil olah data kuesioner online ataupun offline. Nanti kita akan hitung total responden yang mengisi kuesioner kita itu, yang perempuan ada berapa, yang laki-laki ada berapa, baik itu persen ataupun yang biasa. Nah, nanti diinputkan dalam tabel data demografi. Terus nanti kita juga akan hitung berapa sih total responden yang menjawab iya dan yang menjawab tidak. Nah, kalian masih ingat tutorial aku sebelumnya tentang cara membuat kuesioner online? Itu ada 3 variabel, ada pengetahuan, sikap, dan persepsi. Nah, di setiap variabel itu pasti ada pertanyaannya, dan pertanyaannya itu jawabannya adalah ya dan tidak. Nah, di sini aku mau kasih gimana sih caranya menghitung berapa total responden yang menjawab iya dan tidak. Nanti akan diinputkan di tabel knowledge. Terus yang variabel attitude di tabel attitude, dan yang persepsi di tabel perception. Nah, berhubung aku punyanya filenya itu bahasa Inggris, jadi ini contoh aja, tapi tetap aja nanti tutorialnya kita akan bikin yang bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, kalau kalian ikutin tutorial aku yang sebelumnya, pasti kalian copy link di Google Form-nya, tinggal klik aja itu. Tapi kalau buat yang belum, kalian bisa manual dengan buka Google Chrome kalian. Terus kalian masuk pakai email kalian sendiri yang digunakan untuk membuat kuesioner yang dulu-dulu itu. Terus klik kotak itu, klik drive. Oke, tunggu bentar. Nah, nanti akan muncul file kuesioner yang pernah kalian bikin. Nah, ini punya aku yang pengetahuan, sikap, dan persepsi di HIV/AIDS. Oke. Nah, ini ada respon 185, artinya ada tanggapan sejumlah 185, atau dengan kata lain kita punya sejumlah 185 responden yang sudah mengisi kuesioner online aku. Nah, enaknya pakai Google Form secara online itu tuh hasilnya bisa kelihatan di sini nih. Nih, ada totalnya. Ini 45 yang jawab, sekitar 24,9%. Yang jawab tidak juga ada. Jadi kalian tinggal inputkan di tabel-tabel yang tadi udah aku contohkan tadi. Nah, tapi kalau misalnya buat yang kuesionernya itu offline, aku mau kasih tahu caranya.
Nah, kalian klik tadi spreadsheet, terus bentar, tunggu bentar, masih dalam proses. Nah, ini contoh aja buat yang misalnya mau download hasil data di Google Form, itu kayak gini caranya. Nah, ini aku download karena berhubung aku tuh nggak punya data hasil dari sebaran kuesioner offline, jadi aku pakainya ini. Karena kalau misalnya kalian sebar di kuesioner offline, kalian juga harus input data ini secara manual kan. Jadi ini sama aja, tapi nanti kita akan hitung secara otomatis di Excel kayak gitu. Nggak lihat di Google Form yang diagram-diagram tadi itu loh. Nah, kayak gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau saranin kalian harus stop tanggapan ini dulu, karena kalau misalnya kalian nggak stop, nanti ada responden yang mengisi, nanti itu data kalian akan rancu, walaupun itu respondennya itu yang mengisi satu. Jadi itu bakal mengganggu proses pengolahan data kalian. Buat kalian yang kuesionernya itu offline atau selebaran, kalian pasti akan input datanya itu satu-satu. Jadi setiap kuesioner yang kalian sebar itu satu respondennya itu harus kalian input jawabannya satu persatu. Nah, ini bisa jadi gambaran buat kalian yang misalnya mau input gimana sih tata caranya input. Nah, terus kita akan hitung nih total responden perempuan yang mengisi kuesioner kita. Nah, nanti akan dimasukkan di tabel ini. Kan kita nggak mungkin hitungnya itu satu-satu, terus dimasukin sini, kan nggak mungkin. Ya, memang kuesioner offline ini nggak semudah yang online, karena kalau yang online di Google Form-nya itu kan di webnya tadi udah ada diagram yang bisa kalian copy paste angka-angkanya, itu hasilnya tinggal kalian inputkan di tabel. Kalau yang ini kalian harus hitung, tapi nggak usah khawatir, kalian bisa ikutin cara aku biar hitungnya itu bisa gampang dan cepet. Nah, kalian klik di sini di row 187. Ini total respondennya itu ada 185, tapi row-nya tadi ada 187 karena yang satunya itu buat judul itu di atas. Oke, kalian klik di sini. Terus ketik sama dengan. Nah, ini karena kita mau hitung responden yang pertama itu kan ada di kolom D2, tarik aja sampai D186. Oke. Nah, karena kita akan menghitung total responden perempuan terlebih dahulu, jadi kita ketiknya itu perempuan. Nah, ini harus kalian perhatikan rumus ini, setiap tanda bacanya, baik itu titik, titik koma, kurung, itu harus sama atau harus sesuai. Karena kalau misalnya nggak sesuai, nanti hasil penjumlahannya itu nggak akan keluar. Jadi kalian harus teliti rumus.
Oke, enter. Nah, gimana punya kalian? Udah keluar? Kalau misalnya belum, kalian cek dulu rumusnya itu, apakah tanda bacanya itu ada yang salah, titik, titik koma, sama dengan spasi, huruf besar kecil. Kalian harus cek satu-satu karena itu sangat mempengaruhi hasil. Terus selanjutnya kita akan hitung yang responden laki-laki. Kalian tinggal copy aja, sini di enter dulu. Terus kalian klik baris di bawahnya, klik kanan di sini, paste. Nah, karena kita mau hitung yang laki-laki, ini harus diganti yang laki-laki. Nah, lagi-lagi mau aku ingetin, kalian harus sesuaikan yang ada di kolom ini. Kalau misalnya ini ada spasi, ini harus ada spasi. Kalau misal L-nya itu depannya itu besar, ya yang di rumus harus besar. Yang belakang misalnya kecil, di rumus juga harus kecil, kayak gitu. Pokoknya harus sesuai. Terus enter aja. Sekarang kita coba cek apakah totalnya itu benar 185 sesuai jumlah responden. Nah, jadi benar ya, 185 tadi dari 166 perempuan dan 19 laki-laki. Terus habis itu kita hitung nih yang usia di kolom E. Caranya gampang, kalian tinggal klik yang di perempuan ini, kalian copy aja. Copy, terus jangan lupa di enter. Nah, taruh di bawah sini. Klik kanan paste. Oke. Nah, karena ini di kolom E, ini D-nya ini harus kalian ganti E. Ini juga E. E juga. Nah, terus kita mau hitung yang pertama 19 sampai 22 tahun. Jadi yang perempuan ini kalian ganti 19 sampai 22 tahun. Oke. Kalau udah, langsung aja enter. Nah, oke, udah jadi kayak gini. Kalian lanjutkan di usia, program studi, sampai tingkat. Aku percepat aja biar kalian gak usah nunggu lama-lama. Pokoknya setiap kolomnya itu apa, kalian harus sesuaikan kolomnya. Yang mau dihitung apa, kalian harus sesuaikan kalimatnya. Kayak gitu. Oke, totalnya udah benar 185 semua. Kalian juga harus cek. Oke, kalau gitu kita lanjut ke menghitung total jawaban dari setiap kuesioner yang ada. Oke, sebentar aku rapikan dulu ini biar lebih gampang bacanya. Oke, nah kita akan menghitung total yang menjawab tidak dan ya di pertanyaan yang pertama di kuesioner ini. Itu ada berapa? Caranya itu masih sama kayak yang tadi. Tinggal copy aja. Ya, copy. Terus kalian taruh di row paling bawah. Di sini. Kalian paste di sini. Oke, nah perhatikan kolomnya karena ini kolomnya H, jadi ini ganti H. Yang ini juga. Terus kita akan menghitung yang menjawab ya, jadi kita ganti yang ini dengan kata ya. Oke, udah enter.
Gimana, udah paham kan? Lanjut aja sampai yang pertanyaan jawabannya tidak. Nah, di sini aku mau kasih satu trik nih biar tambah cepet. Kalian tinggal seret aja. Ini sampai ke pertanyaan yang terakhir. Sampai sini aja karena jawaban ya dan tidaknya sampai sini karena yang ini bersedia ya. Jadi sampai situ aja. Terus yang tidak, ini juga kalian tarik aja. Nah, jadi kan otomatis kayak ini. Cepat banget. Oke. Terus, nah ini kan beda jawabannya. Ini kan menghitung yang bersedia. Jadi kan beda. Kalian harus ganti rumusnya. Oke, ini aku cek dulu. Oh, ternyata benar. Masih benar. Kalian coba cek aja satu-satu. Terus ini udah bisa sendiri kan sampai di pertanyaan terakhir. Pokoknya kalian mau hitung apa, sesuaikan dengan kalimatnya, sesuaikan dengan row-nya, besar kecilnya, diperhatikan spasi. Nah, ini kan tidak bersedia, jadi nggak keluar angkanya. Jadi kalian ini harus ganti kalimatnya, yang ini diganti bersedia. Gimana, gampang kan? So lanjutin aja, pokoknya intinya kayak gitu. Tinggal hitung, tinggal seret-seret aja, tinggal ganti-ganti aja, kopas. Nah, kalau udah jadi semua datanya ini, kita akan buat di tabel N dan persennya itu. Nah, ini di copy sampai tingkat karena kita akan buat data demografi. Kalian copy, terus klik ini ada gambar amplop itu. Nah, klik aja. Terus paste di sini. Oke. Nah, kalian klik ini value. Nah, biar jadi kayak gini. Habis tuh kalian buat di sini, ketik aja data demografi. Habis itu kalian inputkan data-data demografi dari perempuan sampai tingkat keempat. Nah, kalau udah, kalian juga inputkan angkanya. Kalian lihat aja di samping itu. Oke. Nah, kalau udah, kita hitung yang persennya. Caranya, kalian klik sama dengan, terus klik ini yang mau kalian hitung per 185 total respondennya kali 100. Enter. Nah, habis itu kita buat ini satu angka di belakang koma aja. Oke. Terus kalian tarik aja ke bawah. Nah, kalau udah jadi ini maksudnya 166 dari 185 itu berapa persen, 19 dari 185 itu berapa persen, kayak gitu. Terus ini dirapikan. Ini jenis kelamin, ini subbab ya, ini maksudnya. Kalian insert, cell down, ini usia.
Pokoknya ini datanya kalian sesuaikan dengan kuesioner kalian. Intinya cara mengisinya seperti ini, cara menghitungnya biar cepat seperti ini gitu ya. Oke, terus ini dikasih border biar lebih rapi karena tabel. Oke. Nah, kalau udah, terus kita copy. Nah, kita buka Word-nya, kita bikin lembar baru aja. Create, nah taruh sini sementara. Oke, paste. Oke, udah jadi kayak gini. Nah, kita lanjut ke input data jawaban dari masing-masing pertanyaan di kuesioner. Kita clear dulu Excel-nya. Nah, ini pertanyaan yang udah pernah kalian buat itu tinggal di copy aja. Terus kalian paste di sini. Oke. Terus kan ini tadi variabelnya pengetahuan. Rapikan dulu. Nah, terus kita ketik ya sama tidak di kolom sampingnya. Ini untuk input total jawaban yang udah kita hitung di sheet sebelumnya. Di sini kan kita udah hitung, kita tinggal input aja. Pertanyaan pertama, total yang menjawab ya 46. Dan yang tidak 139. Nah, kalian tinggal inputkan aja. Nah, terus kita bikin yang data persen. Nah, kita buat di kolom sampingnya aja. Untuk yang persen sama, rumusnya sama dengan kita klik yang ya dulu. Dari total 185 kali 100. Oke, terus satu angka di belakang koma aja. Oke, tarik ke bawah. Terus yang sampingnya yang tidak sama, tinggal klik, terus 185 kali 100. Nah, ini kalian bisa bebas mau N sama persennya itu dipisah atau dijadiin satu kolom kayak contoh di data awal. Nah, ini. Terus buat yang variabel selanjutnya bisa menyesuaikan ya. Jadi sama, rumusnya sama. Jadi ini cuma contoh aja. Pokoknya caranya gini. Nah, kalau udah kalian rapi-rapikan, terus tinggal kopas aja di Word yang tadi. Terus kita oke. Akhirnya sampai di penghujung acara. Nah, jadi kayak gini hasil akhirnya. Jadi gampang kan rumusnya, asal kalian teliti, asal kalian bener isinya, hitungnya pasti gampang dan cepet. So, sampai sini aja tutorialnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa ngebantu kalian yang lagi pusing olah data. Oke, aku pamit dulu.
Tapi sebelumnya minta bantuannya buat like and subscribe. Assalamualaikum.